Kita tuh di militer itu selama ini kan doktrin pertempuran itu ada 5 spektrum. Namun ternyata perkembangan zaman ini ternyata ada satu spektrum lagi yang harus kita kuasai. Sekarang pengaruh teknologi informasi itu yang paling sangat terasa ada apa? Ancaman negatifnya apa? Menyerang mindset. Dengan program kayak sekolah rakyat, sekolah Garuda itu dalam rangka tadi selain kita dapat akademinya, juga membangun karakternya. Tapi kalaupun dia hebat, pintar, rajin, tapi nggak jujur, kita bos pun mikir, jangan gue dibohongin kan. Halo Genasta, kembali di podcast Gak Omon-Omon. Telah hadir bersama kita Bapak Maijen Dr. Gumilar yang udah lama ya Pak kita nggak ketemu. Udah 2000 berapa kita? 2011, 12, 13 tahun yang lalu. Ya, dulu kamu jelek, sekarang udah ganteng. Kena deh. Jadi intinya sebetulnya perjalanan ini sudah lama dan itu kita pertama itu kan di kampus Sentul Unhan. Kebetulan juga Pak Gum kita memanggil beliau dulu Kapolri di Ekonomi Pertahanan dan sama-sama kita sebagai sipil, saya tentu di situ kan tempatnya tentara, ada tentara juga. Jadi campur tentara sipil sih. Iya. Cuman nuansa militernya kental banget. Iya. Dan terakhir mau izin Bapak sebagai Kapuspen TNI, kita juga terakhir ketemu di situ. Saya juga pernah bertemu Bapak di Malang. Iya. Dan ya sudah panjang juga nih karir Pak. Iya. Dan sekarang kembali lagi di Unhan ya Pak. Menjelang pensiun. Menjelang pensiun. Kayaknya seneng ngajar ya Pak, apa gimana Pak itu? Ya terima kasih nih ya kepada astacom.com yang sudah mengundang saya hadir ke sini. Terima kasih Mas Iwan. Siap. Suatu kehormatan buat saya untuk hadir ke sini, luar biasa. Dulu sebagai mahasiswa ya, sekarang jadi teman kerja. Jadi memang perjalanan saya memang sangat berliku dan panjang. Tapi intinya begini, kebetulan memang passion saya di dunia pendidikan. Siap. Saya merasakan itu. Sehingga saya berusaha memperdalam masalah dunia pendidikan lebih kepada fokus sumber daya manusia. Lebih fokus lagi ke karakter. Nah ini yang saya perdalam karena ini sangat relate dengan kondisi sekarang apabila dihadapkan dengan teknologi informasi termasuk dengan AI itu ya. Nah itulah yang saya tekuni sekarang. Karena saya berharap generasi muda ke depan kita punya karakter yang kuat, yang bagus. Karena itulah menjadi salah satu filter diri kita menghadapi ancaman negatif, hal yang negatif dari dunia teknologi. Demikian. Menarik juga sih AI, media, teknologi, informasi itu juga berkaitan dengan background jenderal yang dulu di Infolata, di Seskoat, di Unhan dan di Puspen sebagai salah satu bentuk ancaman dari asymmetric warfare yang saat ini tentu aja perang hibrida ini udah di depan mata kita. Betul. Dan menurut penelitian kemarin kita melihat bahwa pengaruh AI ini udah sangat signifikan terutama di dunia pendidikan. Betul. Tanggapan Bapak terhadap masalah 80% misalnya anak-anak SMP, SMA sudah menggunakan AI, ChatGPT dalam tugas sekolahnya. Itu bagaimana menurut pandangan Bapak izin? Oke. Sebelum saya menjawab tentang pandangan saya tentang ChatGPT atau AI, saya tarik mundur dulu background militernya dulu ya. Nanti itu akan relate-nya ke AI. Kita tuh di militer itu selama ini kan doktrin pertempuran itu ada 5 spektrum. Pertempuran laut, darat, udara, bawah laut dengan di angkasa. Itu yang kita geluti, yang kita konsentrasi sebagai militer yang profesional. Namun ternyata perkembangan zaman ini ternyata ada satu spektrum lagi yang harus kita kuasai, yaitu spektrum media informasi. Yang mulai kita
berkembang sejak 10 tahun terakhir lah ya. Bagaimana ternyata media informasi itu justru menjadi titik awal. Sebelum kita masuk ke perang darat, laut, udara, angkasa maupun bawah laut, mereka dulu masuk ke media informasi, perang informasi. Nah, di sini nanti akan terlibat AI, itu akan terlibat di situ. Perang informasi yang tujuannya apa? Membentuk opini publik. Barulah setelah perang informasi itu dimenangkan atau narasi opini publik itu sudah terbentuk, barulah dia akan masuk ke pertempuran sebenarnya. Kalau angkatan darat bertempur di darat, kalau laut di laut, udara di udara, termasuk juga di bawah laut itu ada angkatan laut, dan termasuk perang angkasa, cyber, Star Wars lah, perang di apa, space, perang angkatan, perang udara lah ya, perang angkasa luar. Nah, justru informasi inilah yang harus kita kuasai sebagai militer, termasuk sebagai generasi muda. Karena perkembangan teknologi informasi ini sangat dahsyat. Banyak positifnya, tapi tidak sedikit juga negatifnya. Sekarang pengaruh teknologi informasi itu yang paling sangat terasa ada apa? Ancaman negatifnya apa? Menyerang mindset. Yang diserang itu mindset loh Mas. Cara berpikir kita. Bukan fisik. Kalau fisik kerasa sakit, ditempeleng sakit, dipukul. Mindset. Sehingga pola pikir, pola tindak, pola sikap kita itu berubah tanpa disadari. Makanya di dalam media informasi sekarang itu, medsos ini, mulai timbul penyakit baru kayak narsis, personal disorder, brain rot, pembekuan otak. Tanpa disadari kita lihat anak sekarang, Gen Z terutama, pengaruh teknologi informasi yang sekarang kita tidak bisa lagi membedakan asli dan palsu adanya AI itu. Pengaruh yang pertama negatif apa? Perilaku dia, karakter dia berubah. Banyak kejadian anak masih umur kelas 6 SD, ya nggak, maksa ibunya untuk beri skincare. Anak umur 8 tahun pelecehan seksual sama anak kecil gitu ya, sesama anak gitu kan. Habis kan pengaruh negatif lainnya banyak. Itu ada satu dampak negatif dengan perkembangan medsos yang menyerang karakter, menyerang mindset kita. Akhirnya membuat generasi kita yang sekarang udah mulai lemah. Contoh salah satunya adalah dalam dunia pendidikan. Saya salah satu yang kurang setuju di dalam dunia pendidikan itu menyerahkan pada AI. Kalau dunia kerja mungkin AI bagus untuk memperingan kerja kita. Totally atau masih memberikan toleransi dengan penggunaan AI untuk mendukung pendidikan itu, atau seperti apa nih Pak? Nah atau gini, ada ambang batasnya? Ya ambang batas gini, maksudnya tadi Mas Iwan bilang bahwa 85% orang sudah menggunakan AI. Selama AI itu untuk sebagai asisten, oke, setuju untuk digunakan dalam dunia pendidikan. Tapi manakala AI itu dipakai untuk yang utama, apa yang dikatakan AI langsung disimpan di dalam tulisan atau penugasan dia, itu yang sebenarnya saya kurang setuju. Karena begini, dalam proses belajar kan ada input, proses, output. Nah, proses ini yang selama ini dikerjakan oleh manusia diganti oleh AI. Padahal proses ini adalah untuk melatih kita problem solving dengan melatih kita critical thinking. Nah, kedua kemampuan ini hanya bisa kita pelajari, dilatih dengan apa? Pakai analisis proses itu. Kalau dalam tesis itu kan pendahuluan, teori, kemudian metode penelitian, analisis dengan kesimpulan. Nah, analisis ini yang harusnya kita kerjakan dalam rangka melatih cara berpikir dengan critical thinking, termasuk dengan problem solving, itu hilang karena diganti oleh AI. Nah, ini justru yang menurut saya kurang tepat. Karena apa? Akhirnya generasi kita tuh cara berpikirnya sangat cetek atau mudah dimanipulatif. Contoh kecil aja. Sekarang banyak kejadian judol, kejadian penipuan itu kenapa? Kenapa kita mudah ditipu? Karena kita critical thinking kita rendah. Harusnya kan setiap ada ini, kenapa sih bisa seperti ini? Kenapa sih nyimpan uang sekian dapat untung sekian? Itu kan diuji critical thinking kita. Bisa nggak kita kritis melihat itu? Apa maksudnya? Selama ini kan nggak langsung iya langsung ini. Nah, itu yang saya khawatirkan. Karena kan AI itu sebetulnya kan dia mengambil data dari yang ada di cloud dan sebagainya. Kan dia bicara algoritma. Tapi ingat, AI itu satu kelemahannya adalah sampai sekarang dia belum bisa menggunakan rasa. Emosinya nggak ada.
AI hanya cari data aja, tapi kalau kita bicara emosi itu nggak ada, itu yang milik manusia. Itu yang dibilang apa? Karakter di situ. Makanya menurut saya manusia itu sebagai khalifah, penguasa bumi yang mengatur AI. Kita jangan mau diatur oleh AI. Tapi kalau AI untuk membantu, ya setuju, membantu pekerjaan. Tapi bukan jadi yang utama, karena ketika data yang diambil itu salah, hasilnya pun salah. Itu begitu. Kurang Menarik lebih. sih untuk tadi yang Bapak sampaikan terkait kalau AI digunakan sebagai pembantu kita. Nah, itu means kalau misalnya kita bisa menguasai AI itu sendiri. Iya, betul. Jadi bagaimana tantangan kita untuk bisa menguasai teknologi itu sendiri? Pandangan Bapak terhadap bagaimana istilah tadi yang Bapak sampaikan, brand root, tentunya itu kan juga menjadi cakupan terkait dengan personal sendiri masing-masing. Betul. How to encourage, how to Ya, engage. ya. Salah satunya begini, menghadapi teknologi informasi yang begitu pesat, di mana di situ ada unsur positif negatif, salah satu yang perlu kita kembangkan adalah karakter. Karakterlah menjadi filter kita untuk menyaring. Dengan karakter yang kuatlah kita bisa menghindari efek negatif dari media sosial. Ya. Dengan karakterlah kita bisa menggunakan AI itu dengan bijak. Dengan karakterlah kita bisa tidak mudah tertipu. Apa itu karakter? Kalau kita bicara karakter, menurut Thomas J. Stanley, ada 10 karakter yang harus dikuasai. Yang paling utama dan paling pertama adalah kejujuran. Thomas Stanley mengatakan itu. Hidup jujur itu akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Minimal kalau kita jujur, walaupun kita nggak bisa apa-apa, orang masih ngelihat lah. Ya nggak? Oh, dia masih jujur. Tapi kalaupun dia hebat, pintar, rajin, tapi nggak jujur, kita bos pun mikir, jangan gue dibohongin kan? Itu banyak situ. Pertama jujur, kedua disiplin. Saya pernah melihat quote-nya Habibie. Disiplin itu menjadi satu fondasi untuk kita menjadi sukses. Dan ketiga kerja keras. Keempat mudah bergaul. Yang kelima dukungan pendamping. Keenam kepemimpinan. Ketujuh mampu menjual ide, kreativitas itu. Ide itu berarti kreativitas, inovasi situ. Mampu menjual ide, terus mampu kompetitif, berani bertarung, berani ikut lomba-lomba, ikut adu-adu apa, dia berani, itu orang berkarakter. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan, ada 10 lah, satu lagi itu mencintai pekerjaannya. Nah ini contoh, ini apa? Mencintai pekerjaan itu bicara karakter, bicara passion. Kalau Mas Iwan passionnya seorang ikan, jangan selalu kerja naik pohon, kelihatan bego dia, karena bukan passionnya. Passion ikan, passion Mas Iwan wartawan, jangan suruh megang senjata, panik dia, bukan bidangnya gitu kan. Itu mencintai pekerjaan. Ternyata 10 faktor itu tidak bicara kognitif, nggak bicara IQ, nggak bicara kepintaran, nggak bicara IPK. Dan Thomas Stanley mengatakan nilai IPK 4 itu nomor urut 30. Terus IQ di atas 120 itu nomor 21. Artinya bukan nggak boleh pintar, boleh. Pintar itu adalah modal, tapi bukan jaminan kita sukses. Syukur-syukur kalau mau pintar berkarakter. Jadi kadang-kadang gini, kita ngasih tahu ke mahasiswa, walaupun kamu tidak IPK 4 atau hanya 3,5 atau 3,2, 3,6, nggak usah khawatir. Selama kamu punya karakter, insya Allah kamu akan bagus. Artinya gini, ketika dia IPK 4 tapi tidak berkarakter, dibandingkan dia IPK-nya 3,2 tapi berkarakter, dia suruh menata kehidupannya, lebih menjamin yang sukses adalah IPK yang 3,2 tapi berkarakter dibanding yang IPK 4 tidak berkarakter. Apa itu karakter? Kayak gini. Mudah bergaul itu artinya Pak itu bisa bekerja sama teman-teman. Ya enggak? Menarik Pak, tadi yang Bapak sampaikan urutan pertama itu saya melihat nomor 1, kejujuran. Karena tadi sampling yang Bapak kasih tahu adalah gimana jadi kalau seorang komandan, Wan. Kalau misalnya jangan-jangan dibohongin nih kita punya anak buah, kan begitu Pak. Iya, betul. Padahal kita tahu gitu, sebelum dia bohong kita udah tahu, oh ya kayak begini nih, ya kan. Dan saya juga pernah teringat gitu, beberapa pengusaha pernah bilang, jangan pernah percaya pada siapa yang telah mempunyai karakter atau behavior tadi, tidak jujur. Iya, betul. Sejauh mana sih kejujuran itu di baik itu di kerjaan, di bisnis maupun di kehidupan ini Pak. Bagaimana
dia menjadi nomor satu. Ya. Karena kejujuran itu adalah cermin diri kita, cermin moral kita, ya. Bahwa hidup ini kan kita hanya sementara. Ketika kita jujur, artinya kita punya keinginan hubungan dan manusia itu baik, habu minanas. Iya. Itu yang paling penting. Jadi ketika ada jujur, baik kita punya keinginan membangun hubungan sama manusia dengan baik. Jadi jangan kita bicara habu minallah kalau habu minas kita belum bagus. Nah itu, kita hidup itu harus jujur dengan teman dan semua. Ingat, kita lahir dibantu orang. Mati pun dibantu orang. Gak mungkin Mas Iwan mati ke kuburan sendiri. Yang artinya jujur itu adalah menghargai orang lain, menghargai diri sendiri. Kita perlu mengatakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang berhasil sukses tanpa bantuan orang lain. Minimal doa orang tua atau teman atau seperti saya gini. Saya bisa begini bukan karena saya hebat. Bisa aja bantuan anak buah saya dulu. Perhatian atasan. Artinya lingkungan ikut membantu. Nah, kalau kita punya orang yang jujur, menghargai orang lain, hubungan baik, insya Allah hidup kita akan selamat. Gitu, baik di dunia maupun di akhirat. Ingat, itu yang penting Mas Iwan. Ini saya lihat banyak buku-buku nih Pak. Waduh, saya nggak nyangka gitu. Terakhir kita ketemu, saya tahu membangun SDM unggul gitu. Tapi udah banyak buku-buku lain gitu. Ada membangun SDM unggul di lingkungan militer. Ada budaya organisasi dan kepemimpinan. Dan ini yang menarik, manusia berkarakter. Berkarakter, karakter itu kalau kita bilang ya fundamental. Ini satu lagi, pembelajaran eksploratif. Pembelajaran yang eksploratif. Ini tentunya menjadi khasanah dan karya tersendiri bagi para pembaca dan para prajurit maupun mereka yang berada di concern di bidang pendidikan, dunia SDM pendidikan dan pengajaran. Keren. Kalau boleh saya tahu, ini kenapa baru sekarang? Apa karena agak luang atau sebelumnya Pak Jenderal nih sibuk gitu kayak dulu kalau saya ingin kasih tahu ke para Genasta, ingat nggak? Dulu TNI AD pernah punya ban yang anti slip, anti paku. Nah, beliau inilah yang memimpin komando untuk melakukan eksperimen tersebut dan hasilnya berhasil menjadi viral. Gitu. Lalu ketika beliau menjadi Kapuspen, banyak hal di tengah dinamika transisi antara waktu itu Presiden Jokowi ke Pak Prabowo gitu. 2004 izin Bapak terakhir Kapuspen. Jadi 2024. Jadi gini, kenapa ketika saya di Poltekkad mereka itu bisa membuat barang-barang yang sangat inovatif kreatif. Itulah salah satu yang akhirnya saya punya pemikiran menulis buku ini, membangun SDM unggul di lingkungan militer dan pembelajaran eksploratif. Pada dasarnya manusia itu punya kemampuan berpikir. Jadi mereka saya pancing, pancing untuk selalu saya mengatakan begini. Setiap saya memberikan masukan pada mahasiswa, saya tantang begini dengan kalimat awal how atau why. Bagaimana, mengapa, di situ dia harus mengeksploratif. Jadi dia akan aktif. Itu salah satu bentuk pembelajaran eksploratif. Ya, ketika kita pancing dengan kalimat how dan why, dia bisa menganalisis. Nah, analisis itu yang tadi kemampuan problem solving, critical thinking itu akan berkembang. Nah, untuk lebih tajam makanya dibantu oleh AI sehingga dia bisa mendapatkan tadi ban dalam yang bisa anti bocor, dia bisa membuat karya-karya yang lain karena dia selalu berpikir inovasi dan kreatif. Itulah salah satu hal yang akhirnya saya berusaha membuat buku flashback sampai sekarang seperti ini. Memang dulu belum sempat, tapi hanya simpan di sebenarnya kemarin saya di file aja, simpan di file. Setelah saya agak luang, waktu jadi staf ahli Kasat, saya coba merangkum tulisan saya itu. Dan tentunya pun saya minta bantuan AI juga. Nah itu AI di sini saya ikut bantuan untuk bagaimana membuat ini. Dia akan memberikan bantuan. Tapi inti ide tetap saya yang pegang. Nah ini pentingnya belajar bagaimana membuat ide-ide kita.
Mereka itu, manusia itu sebenarnya tuntut kreatif dan inovatif. Itu salah satu untuk menghindari kita terkena perkembangan AI. AI itu bagus, tapi kita harus kreatif, inovatif sebagai apa? Pegangan kita. Seperti Mas ini kan suatu kegiatan yang sangat kreatif dan inovatif. Karena kita bisa bicara gini, bisa melihat tatap muka wajah ini, bicara emosi ini. Siap. Nggak ada di AI nggak bisa membaca emosi kita. Hanya manusia yang punya emosi. Ini menarik Genasta, dan banyak hal yang tentunya kita bisa ambil dari pelajaran dari pengalaman Maijen Dr. Nugraha Gumilar. Luar biasa. Dan tentunya kita semua juga mempunyai keinginan dan harapan. Tapi tadi yang beliau sampaikan bahwa manusia berkarakter adalah kuncinya. Nah, di sini kita ingin coba bertanya ke para audiens yang ada di Go Podcast Nggak Omon-Omon untuk bertanya, silakan, dan berbagi, sharing, baik itu secara personal maupun secara profesional terkait di bidangnya masing-masing. Gen Z itu kan distigmakan negatif nih sebagai generasi yang lembek, mereka manja, gitu kan? Ada nggak tips bagaimana sebenarnya Gen Z ini bisa menjadi manusia yang unggul, manusia yang hebat dengan karakter Gen Z-nya? Gimana, Gita? Oh, makasih Mas. Kalau nanti Mas baca buku ini, ternyata membangun karakter itu adalah ada istilahnya golden age. Golden age. Dia mulai 0 tahun sampai 12 tahun. Itu sebetulnya mereka harus membangun dari awal. Jadi ternyata membangun karakter itu mulai dari pendidikan informal di rumah. Mas justru ada salah satu tulisan mengatakan bahwa ketika dalam kandungan, orang tua itu bisa berkomunikasi dengan jabang bayi di rahim itu. Setelah lahir sampai umur 12 tahun itulah masa-masa emas bagaimana dia membangun karakter. Itulah yang dilakukan di Jepang. Anak sekolah PAUD, TK sampai SD kelas 6 itu masa-masa perkembangan otak. Di situ diajarkan apa? Budaya malu, tertib dalam antrian, budaya bersih, terus menghargai teman, mencintai lingkungan. Itu dia diterapkan sampai umur 12 tahun. Sehingga dia melekat. Nah, ketika sudah melekat begitu, perkembangan umur dia semakin hari semakin bertambah, memori itu tidak hilang. Makanya kan di Jepang itu kalau punya salah dia malu, langsung gini kan tunduk. Dia tidak pernah buang sampah sembarangan karena sudah melekat sejak mulai TK diajarkan budaya bersih. Dia sama orang tua sangat patuh. Kayak dari dulu tuh kalau di Jepang tuh ada namanya harakiri ya kalau kita tahu ya. Iya. Jadi mereka itu punya pride terhadap dirinya masing-masing. Betul. Dan ada kebanggaan dan sikap moral yang terbentuk itulah itu sebenarnya membentuk karakter. Nah, untuk Gen Z sekarang ini memang yang tadi karena banyak ancaman negatif yang dari medsos ini, kita harus membentengi dengan karakter itu. Membangun karakter itu tadi bisa menghargai teman, ya. Itu saat mudah bergaul, bersikaplah jujur. Nah, itu ancamannya memang tidak mudah. Membentuk karakter sejak di rumah sejak kecil itu ibarat tanah liat membentuk orang, mudah. Tapi kalau sudah besar membentuk karakternya gimana? Bisa, tapi perlu upaya yang keras. Contoh yang paling kecil yang kita akan tadi Gen Z itu, kalau kita boleh mengutip kebijakan Pak KDM, Kang Deddy Mulyadi, kenapa dimasukkan ke militer? Ingat, di barak militer itu bukan pendidikan militerisme, tapi membangun karakter, bangun jujur. Jujur itu begini, kita itu kalau ujian nyontek langsung diturun tingkat. 2 kali nyontek keluar. Karena kita nyontek itu udah bicara tidak jujur. Diskualifikasi. Ya, disiplin. Dia bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam. Harus sholat subuh, itu mendisiplin. Kerja keras, dia ada latihan fisik, membangun disiplin, bisa juga PBB. Binjas. Ya. Jadi 10 karakter itu dilakukan dalam membangun karakter anak muda. Makanya di tentara itu diajarkan itu. Tapi mereka itu yang orang-orang sipil itu tidak diajarkan halang rintang, naik itu, tidak diajarkan menembak karena dia bukan militer. Tapi 10 karakter itu kita ajarkan sehingga memang diharapkan ketika dia keluar di situ dia menghargai dengan waktu, punya kejujuran. Walaupun memang membentuk karakter tidak bisa seminggu 2 minggu.
ketika membangun karakter itu perlu berkelanjutan, perlu diawasi. Menarik begitu. juga ya, karena salah satu visi misi Presiden Astacita itu adalah bagaimana mewujudkan manusia Indonesia yang unggul Ya. di 2045 ini, dan bagaimana juga upaya dari pemerintah dalam melaksanakan, mengantisipasi dan melakukan berbagai program untuk membangun tadi karakter. Walaupun informasinya sendiri kan masih simpang siur, izin Bapak. Kalau misalnya orang banyak bilang ngapain sih harus ke militer gitu, karena mereka nggak paham bagaimana military relation, civil military relation itu bisa dimaksimalkan Betul. dan menghasilkan output Betul. yang juga maksimal. Banyak contoh gitu. Kayak terakhir ini kita lihat bagaimana peran TNI pun, profesional TNI digunakan, dimaksimalkan Ya. dalam usaha memajukan negeri itu sendiri. Ya, jadi memang gini Mas Iwan, dengan program kayak sekolah rakyat, sekolah Garuda itu dalam rangka tadi selain kita dapat akademinya, juga membangun karakternya. Jadi dua-duanya dia dapat. Oke. Itu yang kita harapkan, dan memang tujuannya adalah generasi muda Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ini bisa terjaring melalui sekolah rakyat, ya, yang tidak mungkin dari segi tidak punya kemampuan dari segi finansial, kan mereka dimasukkan di sekolah rakyat Garuda yang punya kualitas. Kualitas yang diminta bukan hanya kualitas kognitif, tapi juga membangun afektif. Sehingga harapan dari Bapak Prabowo itu adalah generasi muda nanti ke depan itu dia tadi unggul dalam segi kognitif, unggul dalam segi afektif, dalam segi karakter. Itu harapannya. Oke. Nah, dengan kemampuan karakter inilah diharapkan bisa menangkal segala dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi. Yang lainnya apa? Dia bisa berpikir kreatif inovasi ditopang dengan kemampuan kognitif dia bisa membangun Indonesia lebih unggul ke depannya. Itu saya lihat langkah yang sangat luar biasa menurut saya. Siap. Ada lagi yang mau bertanya terkait ini, udah menarik gitu. Tadi disampaikan juga oleh Pak Gum bahwa dalam rangka membangun karakter secara kognitif maupun efektif itu sudah dibuat sekolah rakyat dan sekolah Garuda, dan itu diharapkan juga menjadi salah satu terobosan yang luar biasa di saat ini gitu. Mungkin teman-teman Genasta? Jenderal, tanya lagi, kalau dari orang yang dari kampung, orang nggak punya, itu kadang minder Jenderal. Ada tips untuk supaya percaya diri Itu jadi terkait manusia yang unggul, yang hebat gitu Jenderal. Gimana Jenderal? membangun karakter supaya pede gitu. Ya, terima kasih. Sebetulnya salah satu membangun kepercayaan diri itu terutama dari masyarakat yang di daerah-daerah ya. Salah satunya tadi pemerintah kan sudah membangun sekolah rakyat. Sekarang katanya saya infonya ada 200 titik sekolah rakyat itu di seluruh Indonesia. Mungkin nanti akan bertambah. Itu dalam rangka menjaring teman-teman atau anak-anak muda kita yang di daerah yang punya kemampuan, tapi dia tidak punya kemampuan dari segi keilmuan atau dari pribadinya, namun tidak bisa ikut ke kota dan sebagainya. Nah, hanya disimpanlah di sekolah rakyat itu. Mudah-mudahan sekolah rakyat itu dalam rangka membangkit semangat kepercayaan diri generasi muda yang di daerah-daerah. Nah, caranya membangkitkan generasi muda itu yang tadi dari mulai kecil dan sudah ditanamkan budaya-budaya tadi yang saya bilang tadi, budaya bersih, taat pada aturan, sopan santun, dan tidak salah loh, jangan heran. Kemarin saya pernah baca di berita itu ada seorang generasi muda di NTT dari orang yang tidak punya, akhirnya dia sampai ke lulusan di Harvard atau di mana di Amerika itu, cum laude, dan dia bisa menyampaikan dengan bahasa Inggris dan fasih. Itu sebagai peluang bahwa untuk menjadi orang hebat, seperti dikatakan oleh Amartya Sen atau apa, ada 3 untuk orang menjadi hebat sukses. Yang pertama, jika Anda bukan orang kaya, nggak usah khawatir, masa depan Anda masih terjamin. Namun jika Anda sakit, hati-hati, masa depan Anda terganggu. Artinya untuk masa depan perlu kesehatan. Yang ketiga, namun jika Anda tidak punya karakter, Anda sudah hancur masa depannya. Tolong dicatat ini, itu yang menarik nih, tolong dicatat 3 betul. itu. Karena apa? Ternyata apa? Jika Anda bukan orang kaya,
jangan khawatir, masa depan Anda masih terjangkau. Artinya untuk meraih masa depan bukan kekayaan ukurannya. Tapi jika kesehatan Anda terganggu, hati-hati, masa depan Anda terganggu. Karena untuk meraih masa depan perlu kesehatan. Namun jika Anda tidak punya karakter, masa depan Anda udah hancur. Artinya walaupun dia orang pedesaan yang tadi kata oleh penanya Mas, nggak usah khawatir. Selama Anda punya karakter, insya Allah Anda bisa bersaing ke tingkat nasional bahkan internasional. Begitu kurang lebih. Keren. Oke, satu lagi Pak, gimana? Bertanya. Warga gimana Dan? Apa? Orang tua kepada anak itu, itu karakter Pak. Ya, terima kasih. Peran orang tua itu lebih pada pendidikan informal. Izin. Masalahnya nih orang tua zaman sekarang ini kan gitu. Ketemu anaknya gitu kan. Cuma berapa jam gitu Jenderal. Jadi kalau misalnya kita suruh didik terus ada lagi nanti di sekolah. Sekolah tuh bukan tempat penitipan anak, Pak. Dibilang kita kan. Iya, siapa nitip kalau suruh belajar gitu. Iya. Jadi mungkin ada yang lebih intens terkait dengan betul. Parenting. Iya, di sini sebenarnya dalam buku ini saya sudah jelaskan bagaimana mendidik anak mulai di rumah dan sebagainya sangat detail. Ya, di sini ada di dalam ini tantangan dalam membentuk karakter. Ya, bagaimana mengatasi trauma dan pengalaman buruk. Menghadapi atau mengatasi trauma dalam lingkungan yang tidak kondusif. Ini ada semua. Bagaimana orang tua berbuat. Tapi intinya begini, bahwa bagaimana orang tua bisa mendidik anak yang berkarakter adalah harus menjadi leading by example. Memimpin dengan contoh. Jangan harap anak akan sholat kok bapak ibunya nggak sholat. Betul. Jangan harap anak akan bisa melakukan jika ibunya bapaknya tidak melakukan. Karena kadang-kadang anak itu akan melihat contoh dari bapak ibunya. Ada istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi sebetulnya orang tua sejak dia lahir itu akan memberikan contoh dan itu akan diingat oleh anak itu. Itu sangat sederhana. Contohlah mereka dengan hal yang baik. Itu dan masalahnya izin Jenderal. Contohnya sekarang tuh dari TikTok, dari Instagram itu. Makanya sekarang gini, saya sih berharap dan sudah banyak disampaikan bahwa anak-anak itu jangan dulu kasih HP sampai umur sekitar SMP. Setelah SMP mungkin baru boleh. Dan itu harus pendampingan. Itu tantangannya sangat luar biasa. Sekarang itu kejahatan tidak di luar, Pak. Kejahatan itu ada di HP kita. Coba kalau kita buka HP, apalagi anak kita buka HP, itu udah banyak kejahatan. Mohon maaf, karena banyak situs porno, judi online, situs-situs yang mempengaruhi cara berpikir dia. Makanya saya katakan tadi, dampak negatif dari IT medsos menyerang cara berpikir kita. Disitulah bahayanya kepada mereka. Kalau fondasi mereka Golden Age dari 0 sampai 12 sudah terbangun, mudah-mudahan ketika umur 13 tahun, 14 tahun diberikan HP, dia sudah bisa membentengi dirinya, sudah tahu mana yang baik, mana yang benar, sehingga dia bisa terlindungi. Namun selama itu belum terbangun, kita khawatirnya terpengaruh. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak kejadian masih muda saja udah kriminal. Melawan dulu kan kalau kita berantem masih pakai tangan kosong. Sekarang kalau berantem udah pakai alat niatnya sudah membunuh, bukan lagi melukai. Nah, ini hal yang sangat bahaya dalam dunia sekarang. Sehingga orang tua perlu menjadi contoh anaknya sejak di rumah, sejak kecil harus dibuat. Sampai umur 12 tahun dia harus dibangun karakternya dengan baik. Karena itulah masa-masa golden age yang harus kita perhatikan. Menarik, learning by example. Itu yang pertama. Words yang kedua, jaga HP dari anak-anak juga. Nah, itu kan penting itu. Waduh, pengaruhnya sekarang yang segala mau dia joget-joget, udah ada TikTok, terus mau dia fitur-fitur apa, itu udah mau mukanya gimana. Ini itu bahaya sekali. Sangat merisaukan. Iya, itu ancaman yang luar biasa dan sekarang sebetulnya ancaman yang saya katakan tadi tidak bicara ancaman hard power. Kayak ancaman senjata atau apa. Justru ancaman itu ada di HP soft power. Sangat smooth dan tidak terasa, tapi dampaknya luar biasa. Karena yang diserang apa? Soft jiwa, cara berpikir. Sehingga tidak terasa sakitnya. Justru dia dibuat happy, tapi happy yang negatif. Ya, baca TikTok ini ada berita-berita lucu-lucu seperti itu kan kadang disusupi oleh hal yang negatif. Sehingga karakter mereka tanpa disadari menyimpang dari kehidupan normal. Itu yang berbahaya. Sehingga nanti ketika mereka umur 12, 13 sudah terpengaruh itu, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kita tidak punya SDM yang unggul yang siap memimpin bangsa ini.
Makanya untuk menghadapi itu, salah satu yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan sekolah rakyat, dengan sekolah Garuda itu, dalam rangka apa? Menghasilkan generasi muda yang berkarakter dan juga punya kemampuan kognitif, afektif yang bagus. Sehingga orang yang punya ilmu, punya karakter, itu yang diharapkan oleh pemerintah sekarang yang saya lihat, sehingga nanti mereka siap membawa Indonesia ini menuju Indonesia Emas tahun 2045. Itu yang kita harapkan. Keren. Ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Gumum ini, daging semua. How Nggak ada to be a tulangnya. man. Bisa aja. Itu kan enggak, itu modal utama sebetulnya. Sebelum you are being nothing to be something. Iya. So you mean to be have a good character. From zero to hero gitu ya. Great. Saya pengen nunggu itu Iya. tuh. Ya, tapi memang begitu. Itu bahasa Bapak kan gitu tuh. Kita tuh harus bisa from zero to hero, itu luar biasa dan itu. Tapi memang itu harus dibangun dari keluarga. Siap. Makanya Mas Iwan kan sudah berkeluarga sih belum? Sudah. Ah, udah. Itu jadi Ya, jadi gini maksudnya. Nanti kalau punya anak ingat haruslah punya filosofi yang tadi saya bilang. Kalau Anda ingin makan buah durian, tanamlah biji durian. Siap. Tidak mungkin Anda tanam biji cabai, buahnya buah durian. Berbuat baik sekarang, insya Allah nanti anak kita akan merasakan manfaatnya. Kalau sekarang Mas Iwan bikin nggak benar, bikin ngerusak atau sebagainya, nanti anak yang kena dampaknya. Jangan. Ya, itu filosofi Allah, Tuhan itu sudah membuat contoh di alam ini yang harus kita ikuti. Ada proses di situ yang akan dilalui. Makanya proses itu sangat penting. Nah, itu yang selama ini diambil oleh AI. Nah, dalam belajar sekolah ini usahakan proses itu harus dilakukan oleh manusia. Makanya di Norwegia itu sudah tidak boleh lagi orang bawa HP sekolah itu. Karena apa? Dia harus belajar proses. Proses itu yang analisis. Analisis itu intinya dua, problem solving sama critical thinking. Yang selama ini kita lakukan diambil sama AI, akhirnya dia nggak punya kemampuan. Jadi saya mohon maaf, bukan saya tidak setuju AI, saya setuju. Selama itu menjadi asisten, pembantu kita, bukan yang utama. Dunia kerja butuh AI untuk mempermudah, tapi dunia sekolah perlu dibatasi. Sampai di mana AI, kapan dia menggunakan proses problem solving dengan critical thinking gitu. Itu dua hal yang menjadi kunci. Problem solving dan critical thinking itu tidak bisa dilakukan oleh AI, by human mind, kalau Bapak sampaikan tadi. Oh, ada kenangan-kenangan. Ya, terima kasih Asta. Terima kasih. Kita harus dibantu dengan AI. Nah, ya. ini contoh bagus. Kita dunia kerja. Iya. Makasih banyak Astakom, mudah-mudahan semakin maju, semakin sukses. Saya yakin dengan kerendahan hati, kesabaran, pada saatnya nanti Astakom akan menjadi media panutan bangsa. Amin. Genasta, demikianlah perbincangan kita di podcast Gak Omon-Omon. Tentunya banyak hal yang sudah kita resapi dan menjadi pelajaran buat semua teman-teman Genasta dari pengalaman beliau yang telah malang melintang. Luar biasa ini. Bapak Maijen Dr. Nugraha Gumilar. Terima kasih. Mungkin ada pesan terakhir Pak Ya. yang disampaikan kepada teman-teman Sobat Genasta yang di luar sana. Ya. Terima kasih kepada Sobat Genasta, juga kepada teman-teman media di astakom.com. Suatu kehormatan saya bisa hadir di sini untuk membagi informasi untuk kita renungkan bersama. Mudah-mudahan astakom ke depan semakin bisa membuat informasi yang lebih kreatif, lebih inovasi dan bermanfaat untuk semua generasi. Selain itu juga saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini ada hal yang kurang berkenan. Semata-mata ini hanya ide dan juga pendapat saya pribadi. Mudah-mudahan ke depan kita semakin baik dan astakom.com menjadi satu pilar media unggulan di Indonesia. Terima kasih. Tetap di Go Podcast.